King Ye melepaskan tinju dahsyat yang memicu pusaran angin hingga mendistorsi ruang, sebuah serangan yang jauh melampaui kekuatan musuh sebelumnya. Merespons bahaya tersebut, cahaya hijau dari tubuh Lindong memadat menjadi perisai bersisik untuk menahan benturan. Meski tekanan pukulan King Ye sempat mendesak perisai itu hingga nyaris menghantam wajahnya, Lindong berhasil menahannya. Ketika King Ye kembali melontarkan energi tajam yang menembus pertahanan perisai, Lindong dengan tenang menangkisnya menggunakan lengan yang telah berubah menjadi wujud naga hijau. Tanpa membuang waktu, Lindong membalikan keadaan. Ia menerjang maju dan menghunjamkan cakar naganya laksana tombak tajam langsung ke arah titik vital King Ye. Menghadapi serangan Lindong, King Ye segera membentuk segel tangan dan melepaskan energi kuning pekat dari tubuhnya. Ia mengaktifkan tubuh misterius Yuan Bumi, membuat tubuhnya keras layaknya benteng tanah liat untuk menyaingi teknik penempaan tubuh Lindong. King Ye lantas melancarkan serangan balasan, jemarinya yang tajam bergerak secepat kilat menyambut jari naga Lindong. Pertukaran serangan itu menciptakan ledakan angin yang melubangi tanah di sekitar mereka. Pang Tong dan rekan-rekannya menyadari situasi kritis ini. Keuntungan fisik Lindong nyaris tak berguna di hadapan teknik tingkat tinggi King Ye. Di tengah ketegangan itu, tinju naga yang buas dan tinju elemen tanah itu akhirnya bertabrakan dalam satu hantaman yang mengguncang. Benturan keras seketika memicu gelombang kejut melingkar yang meretakkan lantai arena. Keduanya terpukul mundur oleh ledakan tenaga tersebut. Kaki mereka menancap dalam di tanah demi menahan recoil yang mengguncang udara. Meski pertukaran serangan itu terjadi dalam sekejap mata, tingkat bahayanya sangat nyata. Satu kesalahan kecil bisa berakibat fatal. King Ye menatap lawannya dengan keseriusan baru. Ia harus mengakui ketangguhan Lindong yang mampu mengimbanginya meski berada di tingkat kultivasi yang jauh lebih rendah. Namun, King Ye belum selesai. Sembari menghembuskan aura kuning pekat, ia mengubah segel tangannya dan menghantamkan telapak tangan ke tanah. Seketika, panggung bergetar hebat seolah ada energi buas yang bergerak liar di bawah permukaan. Para penonton tersentak mengenali teknik mematikan tersebut sebagai tangan Yuan Langit Inti Bumi, seni bela diri ofensif terkuat di aula bumi. Ketegangan menyebar di antara kerumunan yang menduga Lindong dalam bahaya besar, meski sebagian lain meyakini hasil pertarungan belum bisa dipastikan, karena Lindong belum mengeluarkan kartu asnya, teknik kitab penghancuran besar. Merasakan gejolak energi di bawah tanah, Lindong segera melesat ke udara demi menghindari bahaya. Melihat reaksi lawannya, King Ye menyeringai dingin dan memicu perangkapnya. Tanah di bawah sana meledak, memuntahkan energi kuning pekat yang bercampur puing-puing hingga membentuk tangan raksasa layaknya cakar iblis dari jurang. Tangan itu mengejar Lindong tanpa henti, membuatnya tampak sekecil burung di hadapan predator buas yang menutupi langit. Ketika King Ye menembakkan pilar cahaya untuk menutup seluruh jalur pelarian, Lindong berhenti menghindar. Ia membuka celah abu-abu di dahinya, mata iblis sunyi. Seketika, ruang di belakangnya terdistorsi, memunculkan bayangan binatang huang raksasa yang memancarkan aura kuno dan destruktif. Para murid aula sunyi terkejut, mengenali bahwa Lindong telah mencapai tahap di mana ia mampu memanggil roh huang yang legendaris. Berdiri tegak di atas kepala makhluk purba itu, Lindong menatap dingin ke arah serangan King Ye. Saat mata binatang huang perlahan terbuka, energi alam di sekitar arena mendidih seketika, menandakan bentrokan besar berikutnya. Kemunculan binatang huang bahkan mampu mengusik ketenangan Wang Yan. Sosok yang biasanya acuh tak acuh itu kini membuka mata dengan tatapan terkejut, tak menyangka bahwa teknik mata iblis sunyi telah berhasil dikuasai dengan sempurna. Di angkasa, mata tunggal binatang huang terbuka perlahan, seolah menyerap seluruh cahaya hingga dunia terasa meredup. Sinar kelabu yang membawa aura kehancuran melesat laksana sabit dewa kematian. Di hadapan ribuan pasang mata yang terpaku, serangan itu membelah langit dan menghantam tangan raksasa elemen tanah milik King Ye dengan telak. Ledakan dahsyat mengguncang langit bak guntur, membelah cakrawala menjadi dua warna, abu-abu dan kuning, yang saling beradu dengan fluktuasi energi yang mengerikan. Di puncak gunung, para murid Sekte Dao menyaksikan fenomena itu dengan napas tertahan. Bahkan Wang Yan dan Ying Xiaoxiao menatap dengan ekspresi serius, menyadari bahwa kekuatan desolit mata iblis milik Lindong telah membawa pertarungan ini ke tingkat keganasan yang jauh melampaui dugaan mereka. Tak lama, dominasi cahaya abu-abu memecah kebuntuan. Energi itu mengikis dan menghancurkan tangan raksasa kuning hingga menjadi debu, lalu sisa kekuatannya melesat ganas bagaikan badai ke arah King Ye. Namun, sebagai murid teratas aula bumi, King Ye bereaksi cepat. Ia menghentakkan kaki, memanggil perisai tanah tebal yang mampu menahan gempuran tersebut, meski permukaannya harus terkonyak hebat hingga penuh lubang. Saat debu mereda dan bayangan Huang Bis memudar, Lindong masih melayang di udara menatap lawannya. Melihat King Ye tetap berdiri kokoh tanpa luka berarti di balik perisainya, kening Lindong berkerut.
Menundukkan lawan sekelas King Ye ternyata akan jauh lebih sulit dari yang ia bayangkan. Saat perisai tanahnya runtuh menjadi pasir, King Ye menatap tajam lawannya sebelum duduk bersila di hadapan orang banyak. Tanpa ragu, ia melukai 10 ujung jarinya, membiarkan darah segar mengalir untuk melukis simbol-simbol aneh di udara. Simbol-simbol darah itu kemudian jatuh dan meresap lenyap ke dalam bumi dengan cara yang misterius. Suasana arena yang semula riuh mendadak senyap, tergantikan dengan ketegangan yang mencekam. Baik Ying bersaudari maupun para murid lainnya segera menyadari niat King Ye. Ia hendak mengerahkan kitab Kaisar Bumi, salah satu dari 4 kitab misterius agung yang melegenda. Antusiasme bercampur kecemasan memenuhi udara. Ini adalah teknik pamungkas yang dipercaya akan menentukan hasil akhir pertarungan. Tanah di bawah arena mulai memancarkan cahaya merah gelap disertai gemuruh dari kedalaman. Menyadari bahaya yang mengancam, Lindong mencoba melancarkan serangan selah, namun energi tajamnya hancur seketika saat membentur aura kuning kemerahan yang kini melindungi musuhnya. King Ye menatap Lindong dengan arogansi seorang pemenang, meyakini bahwa bakat lawannya belum cukup untuk menandingi penguasaannya atas kitab kuno tersebut. Dengan senyum kejam, jari-jarinya yang berlumuran darah menari membentuk segel rumit dengan kecepatan tinggi, memicu getaran hebat seolah gempa bumi dahsyat sedang melanda seluruh arena. Dengan geraman serak, King Ye menuntaskan segel tangannya dan melepaskan teknik pamungkas telapak tangan penyegel Dewa Naga Bumi. Tanah seketika bergetar liar, merespon lonjakan energi dahsyat di bawah kaki King Ye. Tiba-tiba, lantai arena merekah. Belasan aliran lumpur kuning bercampur merah darah meletus layaknya lava, berubah wujud menjadi beberapa naga tanah yang mengepung Lindong, menutup seluruh jalur pelariannya. Di bawah tatapan tajam King Ye, naga-naga itu tidak menyerang tubuh Lindong, melainkan saling bertabrakan dan memadat di sekelilingnya. Benturan itu membentuk bola raksasa bercahaya kuning tua yang mengurung Lindong sepenuhnya. Simbol-simbol darah aneh segera bermunculan di permukaan bola, memancarkan energi misterius yang mulai mengikis kekuatan Yuan di dalamnya. Seluruh arena jatuh dalam keheningan total. Para penonton terpaku ngeri menyaksikan kurungan mematikan tersebut, menyadari bahwa siapapun yang terperangkap di dalamnya nyaris mustahil untuk melodoskan diri. Dengan tatapan acuh tak acuh ke arah bola tanah yang melayang, kini ia mendeklarasikan kemenangan mutlaknya, meyakini bahwa segel tersebut telah sepenuhnya melumpuhkan aliran kekuatan Yuan Lindong. Deklarasi ini seketika memicu keributan. Wajah para murid aula sunyi memucat karena kecemasan, sementara Pang Tong dan Jiang Hao menahan napas dengan ekspresi tegang. Ying Xiaoxiao memandang situasi itu dengan muram, menyadari bahwa hilangnya kekuatan Yuan sama saja dengan kehilangan anggota tubuh bagi seorang kultivator, membuat Lindong mustahil menggunakan kitab penghancuran besar. Di sisinya, Ying Huan-Huan hanya bisa menggigit bibir dengan senyum pahit, menyesali kecerobohan yang tak biasa dari pemuda itu. Namun reaksi berbeda justru ditunjukkan oleh Wang Yan. Tubuhnya tiba-tiba menegang dan matanya menajam bagai elang. Sebuah insting murni yang menangkap sinyal bahaya justru ketika semua orang mengira pertarungan telah selesai. Jauh di dalam kegelapan segel, Lindong merasakan sirkulasi kekuatan Yuannya tertekan hebat. Namun ia tetap tenang dan memejamkan mata, memanggil kekuatan lain yang bersemayam di tubuhnya. Cahaya hijau pekat seketika meledak dari pori-porinya, diikuti raungan naga purba yang menggema dari dalam jiwanya. Aura naga telangit membanjiri seluruh anggota tubuhnya, dan ketika matanya kembali terbuka, pupil hitam itu telah berubah menjadi hijau semarat dengan bayangan naga yang berenang di dalamnya, menandakan evolusi dari keterampilan naga terwujud surga hijau. Ribuan pasang mata terpaku pada bola segel darah yang mengambang di langit, menahan nafas di tengah keheningan yang mencekam. Fluktuasi mengerikan yang memancar dari sana membuat banyak orang yakin bahwa kekalahan Lindong sudah di depan mata. King Ye melamparkan ultimatum dingin, menawarkan kesempatan terakhir bagi Lindong untuk menyerah sebelum rasa sakit yang lebih hebat menghampiri. Namun, hanya keheningan yang menjawab, disusul oleh getaran hebat yang tiba-tiba mengguncang penjara tanah tersebut. Rasa gelisah mulai merayapi hati King Ye saat melihat permukaan bola itu menonjol keluar, diiringi dentuman tumpul dari dalam. Tak ingin mengambil resiko, ia segera memperkuat segelnya. Dengan kepalan tangan yang kejam, simbol-simbol darah di permukaan bola seketika menyebar dan mengencang, layaknya jaring laba-laba, berusaha meredam perlawanan yang mulai bangkit. Upaya King Ye memperkuat segel terbukti sia-sia, dentuman dari dalam bola tanah justru bertambah gencar dan berirama, memicu getaran hebat yang perlahan meredupkan cahaya simbol-simbol darah di permukaannya. Firasat buruk seketika menyelimuti arena. Para penonton, termasuk Ying Xiaoxiao dan Huan-Huan, terpaku menyaksikan retakan yang mulai menjalar cepat di permukaan bola, bagaikan porselin rapuh.
King Ye berusaha mati-matian memanipulasi segel tangannya untuk menstabilkan teknik tersebut, namun kekuatan yang memberontak di dalam sana sudah tak terbendung. Cahaya hijau tajam mendadak menusuk keluar dari celah-celah retakan layaknya duri landak, memancar liar laksana magma yang hendak meletus. Dalam sekejap, penjara bola tanah itu mencapai batasnya dan meledak dahsyat, menghamburkan puing-puingnya ke seluruh penjuru angkasa. Gumpalan cahaya hijau di langit perlahan menyurut di bawah tatapan tegang semua orang, diiringi helaan nafas keterkejutan yang menggema di seluruh puncak gunung. Dari balik cahaya itu, Lindong muncul dengan wujud yang jauh lebih mengerikan setelah melepaskan segelnya. Tubuhnya membesar 2 kali lipat, dilapisi sisik hijau tebal, dan yang paling mencolok adalah sepasang sayap naga raksasa yang membentang gagah di punggungnya. Berkat peningkatan keterampilan naga terwujud surga hijau, aura Lindong kini menyerupai naga kuno yang turun ke dunia, menciptakan tekanan angin tajam setiap kali sayapnya bergerak. Melihat transformasi itu, kepanikan melintas di mata King Ye yang tak menyangka jurus pamungkasnya gagal menumbangkan lawan. Namun sebelum ia sempat bereaksi, tatapan dingin Lindong telah menguncinya. Sayap naga itu mengepak lembut, dan dalam sekejap mata, sosok Lindong menghilang hanya menyisakan bayangan semu di udara. Pupil King Ye mengecil drastis. Peningkatan kecepatan Lindong yang mengerikan membuatnya kehilangan jejak. Berbekal insting tempur yang matang, ia sempat mendirikan perisai energi kuning tepat sebelum merasakan getaran serangan di sisi kirinya. Namun itu hanyalah tipuan. Lindong menyeringai dingin sebelum bayangannya kembali lenyap, mengubah arah serangan dengan kelincahan yang tak masuk akal. Serangan yang sebenarnya datang dari sudut mati, di mana tinju bersisik naga hijau menghantam dengan kekuatan brutal yang merobek udara. Sadar pertahanannya telah tertembus, tubuh King Ye memancarkan cahaya kuning tepat sebelum benturan, memanggil zirah kuno, sebuah harta karun jiwa surgawi sebagai perlindungan terakhir. Hantamannya begitu keras hingga tanah di bawah mereka meledak dan retak seketika. Meski terlindungi zirah, King Ye tetap terdorong mundur belasan langkah dengan wajah memerah menahan gejorak darah di tenggorokannya. Tak ingin terus tertekan, ia segera menghentakkan tangannya ke tanah, memanggil tangan raksasa dari perut bumi yang langsung menerjang ke arah Lindong dengan ganas. Tanpa gentar sedikit pun, Lindong melesat menyongsong serangan tangan raksasa itu. Kaki kanannya seketika bermetamorfosis menjadi tungkai naga hijau masif yang mengayun laksana cambuk, membelah tanah di bawahnya hanya dengan hentakan pijakan. Dibalut aura naga yang meraung samar, tendangan itu menghantam dan menghancurkan tangan elemen tanah milik King Ye hingga tak bersisa. King Ye terperanjat dan mencoba mundur, namun kecepatan Lindong jauh melampaui perkiraannya. Sosok bersisik itu muncul laksana hantu di hadapannya, melancarkan rentetan tendangan bayangan yang brutal. Zirah pelindung King Ye berkedip lemah sebelum lenyap sempurna, tak kuasa menahan gempuran tersebut hingga tubuhnya terlempar keluar dari arena dan menghantam tanah dengan keras. Keheningan sempat menyelimuti puncak gunung saat melihat kekalahan telak King Ye. Tatapan tak percaya penonton perlahan berubah menjadi kekaguman pada sosok yang berdiri tegak di atas panggung, sebelum akhirnya sorak-sorai gemuruh meledak memenuhi angkasa, merayakan akhir dari duel murid terkuat itu. Sorak-sorai kemenangan mengguncang puncak gunung hingga menarik perhatian area sekitarnya. Di tengah keriuhan itu, Ying Xiaoxiao tak dapat menyembunyikan kekagumannya. Kemenangan Lindong dalam kondisi Yuan Power tersegel menjadi bukti nyata peningkatan drastis pada seni bela diri penempa tubuhnya. Meski Ying Huan-Huan dengan manja berkisi ras bahwa kakaknya tetap yang terhebat, Xiao-Xiao menyadari bahwa dalam 1 atau 2 tahun, Lindong memiliki potensi besar untuk melampaui semua orang di generasi ini. Namun, Xiao-Xiao juga memahami ironi di balik adiknya sendiri. Di balik sikap santai dan kurang disiplinnya, Huan-Huan menyimpan bakat mengerikan yang sejatinya melampaui Xiao-Xiao, terutama dengan bakat musik bawaannya. Tatapan Xiao-Xiao kemudian beralih, terkunci pada sosok berbaju abu-abu di kejauhan, Wang Yan. Semangatnya sedikit meredup menghadapi aura pria itu, namun genggaman hangat tangan Huan-Huan memberinya kekuatan kembali untuk menghadapi pertarungan yang akan datang. Di seberang sana, Wang Yan menatap tajam ke arah Lindong. Kemenangan barusan menjelaskan bagaimana pemuda itu mampu melawan Yao Ling sebelumnya. Meski mengakui potensi bahaya dalam diri Lindong, bagi Wang Yan, pemuda itu belum menjadi ancaman nyata. Fokus utamanya tetaplah Ying Xiaoxiao, satu-satunya lawan yang harus ia waspadai hari ini, meskipun keyakinannya teguh bahwa sang kakak seperguruan itu pun takkan mampu menghentikan langkahnya. Pengumuman kemenangan oleh sang diaken disambut ledakan sorak-sorai yang mengguncang langit, terutama dari murid Aula Sunyi yang meluapkan euforia karena akhirnya berhasil mematahkan dominasi Aula Bumi. Di kubu lawan, kekalahan King Ye diterima dengan kepasrahan pahit namun berjiwa besar. Mereka menyadari bahwa bahkan jurus terkuat kitab suci Kaisar Bumi tak mampu membendung kekuatan Lindong.
Qingye sendiri meninggalkan arena dengan bantuan rekannya tanpa dendam, mengakui dalam hati bahwa jurang kekuatan di antara mereka tak terbantahkan. Seiring memudarnya cahaya hijau dari tubuhnya, Lindong merendungkan pertarungan barusan. Sayap naga yang baru bermanifestasi memberinya keyakinan baru. Kecepatan yang dihasilkannya kini cukup untuk membuat ahli tahap 9 Yuan Nirvana sekalipun kewalahan. Saat ia kembali ke barisan, sambutan hangat dan tatapan penuh hormat dari Pang Tong serta para senior menyambutnya, sebuah tanda bahwa ia telah sepenuhnya menaklukkan hati dan diakui sebagai pilar aula sunyi. Namun perayaan itu hanya jeda sesaat. Tatapan Lindong kini terarah serius pada sosok berjubah abu-abu yang menyendiri di kejauhan. Atmosfer kembali menegang karena semua orang tahu pertunjukan utama sesungguhnya, duel puncak antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan akan segera dimulai. Sebagai dua sosok terkuat di generasi muda Sekte Dao, Ying Xiaoxiao dan Wang Yan memiliki reputasi yang belum dapat dilampaui oleh Lindong saat ini. Kembalinya Wang Yan secara tiba-tiba memperkeruh suasana kompetisi aula, memicu perebutan hak komando untuk kompetisi sekte besar. Mengingat karakter keduanya yang sama-sama keras kepala, pertarungan ini diprediksi akan jauh lebih sengit daripada duel Lindong sebelumnya dan menjadi sorotan utama bahkan bagi para petinggi sekte. Sisa euforia dari pertarungan Lindong melawan Qingye perlahan memudar, tergantikan dengan ketegangan memuncak menunggu duel raksasa ini. Pertandingan murid senior lainnya seolah kehilangan daya tarik, hingga para petarung di arena pun akhirnya memilih mundur lebih awal. Seluruh perhatian sekte kini tertuju pada satu hal, pembuktian siapa yang sesungguhnya paling dominan antara Wang Yan dan Ying Xiaoxiao. Kabar dengan cepat menyebar hingga lautan murid memadati puncak gunung, menciptakan suasana yang sesak dan mencekam. Di tengah keramaian itu, Wang Yan duduk diam dengan mata terpejam. Sosok kurusnya yang memanggul pedang hitam besar memancarkan aura kesepian yang dingin. Di sisi lain, Ying Xiaoxiao tampak tenang di permukaan, meski kepalan tangannya di balik lengan baju menyiratkan ketegangan yang tertahan. Ketika seorang diakan akhirnya naik ke panggung untuk mengumumkan duel antara Ying Xiaoxiao dan Wang Yan, tidak ada sorakan perayaan yang terdengar, hanya keheningan fokus dari ribuan pasang mata yang menanti bentrokan dua murid terkuat Sekte Dao. Seolah merespon panggilan itu, Wang Yan membuka matanya yang mati rasa dan tanpa emosi, lalu bergerak kilat ke atas arena. Ying Xiaoxiao menarik nafas dalam untuk menenangkan diri, lalu melesat naik ke panggung. Ia menatap tajam pria berpedang hitam itu, menunjukkan gestur hormat sekaligus kesiapan penuh untuk memulai pertarungan terbesar ini.